Iya, sahabat YouTube sekalian. Kali ini saya bercerita pengalaman selama menjadi petani kopi. Sebenarnya pengalaman biasa bagi petani, tapi sebagai petani pemula ini pengalaman yang sungguh bermanfaat. Sebagai orang yang pernah duduk di bangku studi, saya sempat pelajari sedikit tentang bagaimana nanam kopi dari buku. Nonton di YouTube, saya juga belajar bersama orang yang cukup memahami tanaman kopi. Dan di saat ini saya tidak perlu sebutkan namanya di sini di video ini. Jujur, ini pekerjaan yang sulit bagi saya yang sudah lama merantau sekitar 15 tahun dari kampung. Perubahan itu benar-benar saya lihat dan itu nyata terjadi. Aktivitas saat saya dan kawan-kawan masa kecil beda dengan anak-anak kecil yang sekarang. Ya, kami terbentuk dari nasihat dan aktivitas kami saat itu. Masuk di tempat dapat nasihat di Magai atau yang kami sebut di Sumeru rumah laki-laki, dan melakukan tugas-tugas sebagai anak di rumah laki-laki, tambah air, dan kami ambil kayu bakar untuk mama masak makanan. Dan pagi harus cuci piring sebelum ke sekolah. Ini cuma aktivitas kampungan. Sekarang kita balik lagi ke laptop. Saya sudah 2 tahun lebih setelah menjadi petani kopi. Sebagai petani pemula ini, saya bagikan pengalaman saya, terutama janji saya di YouTube sebelumnya. Pengalaman dapat nilai yang bermakna bagi saya dan berharap nilai itu juga bisa bermanfaat bagi kalian yang sedang nonton. Ini beberapa nilai itu. Pertama, kerjasama. Bulan 4 tahun 2020 lalu, saya dengan 10 orang tua dong bikin kebun dan bikin tempat pembibitan. Saat itu sekitar 5.000 bibit kami berhasil hasilkan, dan kami bingung bagaimana bibit yang cukup banyak itu kami tanam. Akhirnya kembali bersepakat untuk kerja berkelompok, meski moyang kami terapuk kebiasaan kerja kelompok. Karena kami baru coba, maka setiap anggota wajib punya kebun sendiri-sendiri. Kaitannya dengan hak kepemilikan saat panen nanti. Akhirnya kami berhasil buat 11 lahan kopi. Kami coba buat aturan-aturan kecil yang dapat mengatur, dan itu disepakati secara bersama. Kami saling menjaga satu dengan yang lain. Antisipasi jangan sampai satu anggota terhadir dan buat alasan lain untuk kerja. Semoga anggota sangat perhatikan. Semua anggota sangat perhatikan di bagian ini, karena dengan itu biasa memicu perpecahan antara satu dengan yang lain. Sebenarnya leluhur kami punya satu kepemimpinan, yakni Tonawi. Dalam buku sistem kepemimpinan di Papua oleh George Mansobel bilang big man, laki-laki berwibawa. Ciri menjadi Tonawi bukan didukung oleh orang lain. Dirinya berjuang sendiri, dan sebutan Tonawi diberikan setelah hasil atas kerjanya itu berhasil. Maka itu kerja bersama kami penuh kehati-hatian. Saya ditantang untuk berpikir keras menjaga kerjasama ini tetap terjaga. Ya, di sini di kampung ada banyak kegagalan terjadi akibat dari kerja bersama. Mulai dari program IDT yang dulu pembangunan kampung, itu membuat ada kolam ikan, kebun sayuran, kebun kopi, dan lain sebagainya. Itu dibuat, namun pada akhirnya sekarang diklaim pemilik tanah dan memicu banyak masalah. Tetapi ada satu yang cukup berhasil dikembangkan, adalah program SPL yang didorong oleh misionaris Katolik. Program yang cukup baik untuk jalankan kembali untuk masa kini, dikembangkan oleh anak muda tanpa harus berharap dukungan luar dan pemerintah. Bagaimana pola dan langkahnya saya akan tunjukkan langsung dari murid SPL yang sampai saat ini
masih menjadi petani kopi. Nah, sekarang bagaimana bentuk kerjasama yang pas untuk kami, terutama di Kabupaten Paniai dengan tingkat individu yang tinggi? Ini adalah tantangan baru, dan disitulah saya memaknai bagaimana kerjasama dengan bersyarat. Dan saya juga akan menunjukkan nilai selanjutnya, tetapi kita sudahi dulu di sini dan ikuti terus channel kami. Akan saya tampilkan beberapa nilai yang menjadi penting yang saya harap kita semua pelajari secara bersama. Terima kasih. Koyo.